Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutus yang ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Para suster, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih, yang namanya perasaan itu muncul secara spontan dan tidak bisa direkayasa. Tidak bisa saya pingin marah, atau saya pingin sedih, tidak bisa. Karena perasaan itu adalah reaksi spontan yang muncul dari dalam diri kita. Dan itu bisa macam-macam, ya, mungkin mendengar kata-kata orang, atau mengalami suatu peristiwa, atau bertemu dengan seseorang, kita langsung punya perasaan tertentu, gitu ya. Misalnya, ketika kita berhadapan dengan orang lain, selalu ada perasaan senang, perasaan biasa-biasa, perasaan malas, ya. Kadang-kadang kita ini ada, ya. Dan itu tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba kita itu tidak suka dengan seseorang tanpa alasan. Entah mengapa kalau bertemu dengan orang itu kita menjadi enggan. Nah, itu tanpa alasan. Nah, hari ini kita mendengar bagaimana orang Yahudi itu benar-benar tidak masuk akal. Mereka membenci Yesus mati-matian. Sampai ingin Yesus itu mati, musnah. Mereka ingin melempari Yesus dengan batu tanpa alasan. Memang mereka punya alasan, tapi sebenarnya alasannya dimentahkan oleh Yesus. Ketika mau melempari batu, Yesus tanya, "Loh, saya ini berbuat baik dengan kamu.
Saya menunjukkan perbuatan-perbuatan Bapa kepadamu. Mana di antara perbuatanku yang membuat kamu pengen melempari aku dengan batu? Jawab, memang kamu bukan karena perbuatan baik kami ini mau melempari dengan batu. Tapi karena kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Padahal kamu ini cuma manusia. Dimentahkan oleh Yesus. Loh, kitab suci kan mengatakan, ada kutipan kitab suci yang mengatakan, tidakkah tertulis dalam kitab Tauratmu, aku berfirman, kamu adalah Allah? Ada dalam kitab suci, Allah mengatakan kamu adalah Allah. Loh, kalau orang manusia biasa disebut Allah, apalagi anak manusia. Kalau aku ini tidak menunjukkan buktinya, jangan percaya. Yesus mengatakan begitu. Tapi kalau aku sudah menunjukkan bukti-bukti dengan perbuatanku, berarti memang akulah dia. Tetapi karena orang-orang Yahudi tidak lagi bisa berpikir logis, mereka hanya diliputi oleh kebencian, meskipun sudah dipatahkan, mereka tidak lagi bisa menerima Yesus. Tetapi Yesus mengingatkan, percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Saudara-saudara, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Mungkin kita bisa membenci seseorang tanpa ada alasan yang jelas. Mungkin kita tidak suka dengan seseorang. Atau kita sebaliknya tidak disukai oleh seseorang tanpa alasan yang jelas. Tapi sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat bukan kepada pribadinya, bukan kepada orangnya, melainkan kepada kebenaran-kebenaran yang ditunjukkan kepada kita. Allah menyatakan dirinya kepada kita dengan berbagai macam cara. Lewat kitab suci, sabdanya, lewat ekaristi, lewat sakramen-sakramen, lewat peristiwa hidup kita, tetapi juga lewat pribadi-pribadi yang kita jumpai, termasuk orang-orang yang tidak kita sukai. Jadi kita diajak untuk melihat buah-buahnya. Kalau yang dilakukan, kalau yang dikatakan itu benar dan baik, berarti itu berasal dari Tuhan. Hal ini yang tidak mudah. Kadang-kadang kita diingatkan, ditegur, dinasehati sesuatu yang baik. Tetapi kita sulit untuk menerima apa yang baik itu gara-gara kita sudah emosi atau kita tidak suka dengan orangnya. Mari kita belajar rendah hati dan belajar dari sabda Tuhan ini, agar kita bisa merasakan, mengalami kehadiran Allah yang nyata dalam hidup kita.